Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, CGP Angkatan 6, Zulfah Ramadiana dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan mewawancarai 2 orang kepala sekolah dalam memenuhi tugas demonstrasi kontekstual Modul 3.1 terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, ya sehat-sehat. Alhamdulillah ya Pak ya sehat. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak atas waktunya hari ini mengadakan wawancara ya Pak ya. Dan terkait hari ini tugas saya sebagai CGP Angkatan 6 yaitu demonstrasi kontekstual dengan materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Tentunya di sini saya ingin belajar banyak dari Bapak. Nah, Bapak kan sudah menjabat sebagai seorang pemimpin atau kepala sekolah yang kurun waktu sudah lama ya Pak ya. Udah beberapa tahun, mungkin puluhan tahun gitu. Sekarang saya ingin tahu nih Pak ya, Bapak itu pernah tidak dihadapkan ada 2 hal mungkin sama-sama benar atau disebut dengan dilema etika, atau mungkin juga dihadapkan dengan 2 hal yang bertentangan yaitu benar dengan salah atau disebut dengan bujukan moral. Nah, yang ingin saya tanyakan sini ya Pak ya, selama ini bagaimana sih Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut? Ya, gini, dalam kurun waktu sekian masa itu kan tentu kita menemui beberapa permasalahan yang sepertinya harus kita selesaikan. Ya. Tentu kita melihat apakah itu permasalahan dalam bentuk hukum ataupun hanya sekedar norma atau nilai yang berlaku dalam ruang lingkup kepemimpinan kita tadi. Artinya dalam sebuah keluarga itu tentu ada permasalahan timbul. Jadi ada 2 sudut pandang. Yang pertama itu apakah mendapat kepada hukum, kemudian apakah hanya yang terkait dengan norma. Jadi permasalahan itu timbul dan kita pandang dari 2 sudut itu dulu ya. Baru nanti penyelesaiannya itu punya cara tersendiri ya. Iya begitu. Berarti ada 2, ada yang bertentangan benar sama benar, Ya. atau disebut dengan dilema etika tadi ya Pak ya. Ya betul. Rujukan moral tadi seperti yang bertentangan antara benar dengan salah. Jadi kadang-kadang dalam permasalahan itu ada kedua permasalahan itu yang sifatnya benar dengan benar, kemudian ada yang salah dengan benar, ya kan gitu. Iya. Jadi itulah yang kita lihat tadi, apakah itu dari sudut pandang hukum dan norma yang berlaku. Ya. Dalam norma itu tentu ada yang namanya kedua permasalahan ini benar keduanya. Itu yang menjadi dilema kita. Selanjutnya Pak, selama ini kan bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kadang-kadang ini kita dalam keseharian itu tentu menemukan masalah ini tentu ada yang tadi yang sifatnya benar dengan benar. Masalah ini A dengan B pernyataannya benar keduanya. Tentu itu jadi dilematis bagi kita. Bagaimana kita memutuskan itu secara bijak tentunya kan. Masalah itu harus kita selesaikan dengan cara yang pertama tadi kita harus melihat mencari solusinya, yang mana solusi itu tentu tidak merugikan salah satunya. Artinya yang mana lebih kita untungkan. Nah, itu intinya dulu.
Ya, berarti dari pengambilan keputusan Bapak tadi, Bapak menangani kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Bapak di situ akan mencari solusi yang tidak merugikan salah satunya. Intinya ya, artinya keputusan itu masih menguntungkan kedua belah pihak. Ya. Paling tidak ada, ya paling tidak itu keputusan itu sifatnya sama-sama diuntungkan tadi, tidak ada yang dirugikan. Artinya walaupun itu dirugikan, salah satu dirugikan, tapi sifatnya hanya sementara. Artinya dari dampak pengiring dari keputusan itu tentu bermanfaat bagi keduanya dalam jangka waktu yang selanjutnya. Iya. Itu harapan kita. Iya. Dari kasus pengambilan keputusan tersebut, langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini apa aja, Pak? Setiap permasalahan itu tentu kita lihat dari timbul kan pertama itu gejala itu timbul dari akarnya apa yang menjadikan motif dari permasalahan itu. Jadi yang pertama tuh kita harus menentukan permasalahannya apa intinya, timbul masalah itu apa ya. Kemudian tentu kita masalah itu timbul pasti ada pelakunya. Iya. Ya. Tentu kita mencari siapa yang terlibat dalam permasalahan itu. Ketika kita menemukan masalah itu, kemudian kita pelakunya ada, Ya. tentu kita mencari informasi, mencari data. Dari data-data tadi kan ada data, timbul kan informasi. Caranya kita mendekati orang-orang yang terlibat tadi. Paling tidak kita orang-orang yang dekat dengan si pelakunya. Setiap masalah, setiap pengambilan keputusan itu tentu ada beberapa langkah, beberapa hal yang perlu kita ingat. Yang pertama itu apakah keputusan itu sifatnya berat, ringan, jadi kita timbang dulu. Ini masalah berat atau ringan? Iya. Ya. Ini masalah harus segera atau tidak kita selesaikan. Jadi dalam proses masalah itu kan ada beberapa cara apa perlu kita ingat. Apakah keputusan itu harus kita putuskan secara spontan? Apakah keputusan itu dapat kita pending untuk kita rencanakan dalam tahap berikutnya? Jadi keputusan itu ada yang sifatnya spontan dan ada terencana. Jika masalah itu sifatnya ringan, itu dapat kita lakukan dengan cara spontan. Ini harus segera diselesaikan, gitu. Tapi jika masalah itu memang beberapa kali berulang, ini perlu kita rembukan secara bersama dengan warga sekolah. Kita buat jadwal, bisa setiap satu bulan sekali dalam rapat-rapat sekolah itu kita bicarakan. Dan siapa? Dalam hal ini kan karena yang menyangkut aturan sekolah, kita lakukan dengan warga sekolah, biasanya dengan guru-guru, bisa dengan orang tua siswa, dengan tentu. Artinya hal-hal yang terkait dengan peran sertanya dengan pendidikan di sekolah ini kan kita libatkan dalam pengambil keputusan yang sifatnya terencana tadi. Artinya ada masa-masa tertentu untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya memang bisa kita tunda dulu. Setiap masalah, setiap pengambilan keputusan itu tentu ada beberapa langkah, beberapa hal yang perlu kita ingat. Yang pertama itu apakah keputusan itu sifatnya berat, ringan, jadi kita timbang dulu. Ini masalah berat atau ringan? Iya. Ini masalah harus segera atau tidak kita selesaikan. Jadi dalam proses masalah itu kan ada beberapa cara apa perlu kita ingat. Apakah keputusan itu harus kita putuskan secara spontan? Apakah keputusan itu dapat kita pending untuk kita rencanakan dalam tahap berikutnya? Jadi keputusan itu ada yang sifatnya spontan dan ada terencana. Jika masalah itu sifatnya ringan, itu dapat kita lakukan dengan cara spontan. Ini harus segera diselesaikan, gitu. Tapi jika masalah itu memang beberapa kali berulang, ini perlu kita rembukan secara bersama dengan warga sekolah. Kita buat jadwal, bisa setiap
1 bulan sekali dalam rapat-rapat sekolah itu kita bicarakan. Dan siapa? Dalam hal ini kan karena yang menyangkut aturan sekolah kita lakukan dengan warga sekolah, biasanya dan guru-guru, bisa dengan orang tua siswa, dengan tentu artinya hal-hal yang terkait dengan peran sertanya dengan pendidikan di sekolah ini kan kita libatkan dalam pengambil keputusan yang sifatnya terencana tadi. Artinya ada masa-masa tertentu untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya memang bisa kita tunda dulu. Tapi kalau sifatnya itu ringan dan harus kita selesaikan segera, maka kita putuskanlah pada waktu itu. Jadi ada yang spontan, ada yang terencana. Mungkin ya. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika yang Bapak sebutkan tadi? Dalam mengambil keputusan tentu yang namanya sebuah organisasi kita ada tim juga, ada warga sekolah, jadi tidaknya mereka lah yang dalam setiap keputusan kita ambil keputusan bersama, karena keputusan yang kita ambil tadi jika kita lakukan bersama tentu punya tanggung jawab dalam hal melaksanakan secara bersama juga. Dalam hal ini kan tentu yang kita libatkan itu yang pertama tadi kan orang-orang terdekat dengan kita, baik itu guru-guru, tenaga pendidik, artinya dalam warga sekolah ini yang kita libatkan. Jika itu permasalahan yang menyangkut dengan lingkungan, kita libatkan juga dengan masyarakat. Artinya orang-orang terdekat dengan yang menyangkut masalah tadi itu kita libatkan, baik itu tadi warga sekolah, masyarakat, ataupun juga dengan instansi terkait ya. Dan hal ini dengan pendidikan jika masalah itu yang memang perlu ke jenjang lebih tinggi. Jadi kita lihat masalahnya dulu. Jika masalahnya itu hanya ringan, dapat kita putuskan secara spontan tadi, cukup dengan warga sekolah aja, dengan guru-guru aja. Nah, tapi jika itu masalahnya mencakup hubungan yang lebih luas, tentu kita melibatkan orang lain. Artinya siapa saja yang terlibat dalam masalah itu kita libatkan. Intinya selama ini dalam pengambil keputusan tentu tidak sendiri ya. Yang orang-orang tersebutlah yang selama ini membantu kita dalam setiap pengambilan keputusan. Ini. Dari semua yang Bapak sampaikan tadi Pak, kemudian apa pembelajaran yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tadi? Ya, tentu dengan selangnya berinya waktu dalam beberapa pengambilan keputusan, tentu kita dapat mengambil pembelajaran bagi kita sendiri ya. Yang pertama tadi kita kan setiap kita mengambil keputusan, tentu kita mencari dan menemukan untuk kebijakan kita dalam mengambil keputusan. Bagaimana kita mengambilkan keputusan itu tadi tidak merugikan orang lain ya. Keputusan itu harus kita ambil sifatnya tidak sementara. Artinya setiap keputusan kita dapat itu tidak merugikan, paling tidak kan itu punya keuntungan bagi yang bermasalah. Jadi itu menambah bagaimana kebijakan kita, pembelajaran dalam mengambil keputusan tersebut. Bijak ada kita. Ya, Pak. Terima kasih banyak atas kesediaan waktu Bapak hari ini Pak. Insya Allah saya akan masih atau banyak belajar lagi terutama dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin nantinya di sekolah dalam menghadapi situasi dilema etika tersebut, yang dimana ada nilai-nilai kebajikan yang saling bertentangan, bisa juga benar melawan benar, disebut dengan dilema etika, atau benar melawan salah, atau disebut dengan rujukan moral. Nah, dalam mengambil keputusan ya Pak ya, tidak ada benar atau salah.
selama pengambilan keputusan itu didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal, kemudian kepentingan murid dan juga rasa tanggung jawab tersebut. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak. Makasih atas waktunya hari ini. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Jadi, gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat saja sekarang. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Pak. Nah Pak, pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih. Alhamdulillah hari ini Bapak meluangkan waktu untuk wawancara, yang dimana wawancara hari ini tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6 mengenai modul 3.1 demonstrasi kontekstual, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, sebelumnya saya tentunya banyak ingin belajar dari Bapak ya Pak ya, karena Bapak kan sudah lama jadi seorang pemimpin atau kepala sekolah. Mungkin banyak pengalaman Bapak tentang mengambil keputusan tersebut. Saya ingin tahu nih Pak, kira-kira selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, Bapak pernah tidak dihadapkan tentang dua hal yang bertentangan, benar lawan benar, atau disebut dengan dilema etika, atau bisa juga hal benar dengan salah, atau disebut dengan bujukan moral. Yang ingin saya tanyakan Pak, selama ini Bapak itu bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus mengenai atau merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut Pak? Dalam mengidentifikasi masalah atau kasus, itu yang pertama saya dulu melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Nah, setelah itu, apabila kasus tersebut berkenaan dengan yang namanya melanggar hukum, maka sudah tentu itu dinamakan ada yang benar dan ada yang salah. Namun, jika kasus atau permasalahan tersebut dikatakan benar lawan benar, maka itulah yang dinamakan dilema etika. Menurut saya. Selama ini Bapak itu bagaimana sih menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama-sama benar tersebut dan ada juga sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusannya? Nah, selama ini dalam melakukan yang pertama dulu itu saya melakukan identifikasi, ya. Saya lihat dulu itu permasalahan itu dari berbagai sudut pandang. Nah, agar nantinya dapat mengambil kesimpulan ataupun mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, atau ada yang tidak dirugikan dan ada semuanya untung lah gitu. Iya, jadi kan dalam menjalankan pengambilan keputusan Bapak itu mengenai kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Bapak itu tidak akan merugikan salah satunya, sama-sama menguntungkan. Nah, langkah-langkah apa saja yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya. Nah, dalam langkah-langkah yang saya lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut, itu yang pertama itu adalah menentukan akar permasalahan tersebut, ya, akarnya. Nah, setelah dapat akarnya, lalu kita menentukan siapa saja atau orang-orang yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Terus kemudian, tentunya orang-orang yang terlibat ini ada orang-orang yang terdekat. Nah, orang-orang terdekat itulah yang nanti kita tanyakan masalah-masalah yang tersebut. Nah, selain itu juga setelah dapat itunya, baru kita berdiskusi dengan warga sekolah. Jadi
setelah warga sekolah sudah kita diskusikan, nantinya dapat kita membuat ataupun mengambil solusi. Nah, untuk menentukan solusi itu agar yang hasilnya nanti yang terbaik. Nah, setelah itu baru kita menimbang ini keputusan tersebut dari berbagai sudut pandang sebelum kita ambil tindakan lebih lanjut. Gitu menurut saya. Jadi ada langkah-langkahnya. Yang Ya. pertama menentukan penyebabnya Ya. dulu ya Pak. Kemudian pelakunya siapa. Ya. Kemudian menanyakan kepada orang-orang terdekatnya. Ya. Kemudian berdiskusi. Kemudian setelah berdiskusi baru mengambil keputusan. Ya. Baru menimbang lagi Ya. di berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi tersebut. Nah, hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif nih Pak, yang dalam pengambilan keputusan kasus-kasus tersebut Pak, apa Pak? Kalau hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan ini, yang saya lakukan yaitu yang pertama tadi adalah menganalisis. Iya, Menganalisis permasalahan atau kasus tersebut, kemudian menentukan solusi yang terbaik, tentunya tidak melanggar hukum. Nah, yang kita ambil tadi, sehingga hasil yang kita putuskan tadi itu nantinya hasilnya untuk kepentingan umum dan jangka yang lebih panjang. Nah, itu. Jadi, hal-hal yang selama ini yang merupakan tantangan ya Pak, Ya. tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan, kan ada tantangan biasanya dalam pengambilan keputusan ya, Pak. Apa saja Pak tantangannya? Nah, kalau hal-hal yang menjadi tantangan selama saya memimpin sekolah itu khususnya dalam permasalahan, yaitu tantangan yang terberat yaitu dalam mengambil keputusan, di mana untuk mencari solusi atau keputusan tersebut ini tentunya kita ambil yang terbaik. Nah, karena kedua kasus tersebut merupakan kasus yang sama-sama benar. Dalam hal itu tentunya kita mengambil keputusan ini nantinya agar tidak ada yang dirugikan, yang lain artinya itu sama-sama untung lah, gitu. Jadi kemudian tadi dalam tantangan tadi mengambil keputusan ya Pak ya, karena merupakan ini masalah ini yang sama-sama benar. Ya. Jadi dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak nih. Ya. Kemudian apakah Bapak itu memiliki jadwal tertentu ini dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tadi? Apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat atau juga Bapak itu menyusun sebuah jadwal dalam menyelesaikannya? Bentuk seperti apa yang Bapak jalankan kalaunya jadwal memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya tersebut? Untuk penjadwalan, misalnya keputusan tersebut, misalnya ada permasalahan tersebut ya, tentunya ada masalah tersebut, ada yang ringan Ya. dan ada yang berat. Nah, seandainya masalah tersebut ringan, langsung kita putuskan. Nah, kalau permasalahan tersebut berat, maka kita harus menentukan langkah-langkahnya. Nah, adapun langkah-langkah yang diambil dalam keputusan tersebut, yaitu tadi yang pertama sudah kita jelaskan, yaitu mengenai menentukan akar penyebab permasalahan tersebut. Jadi yang pertama sekali itu adalah akarnya. Nah, untuk menentukan akar ini pulang nantinya apakah permasalahan tadi terkait dengan hukum, ya, ataupun dengan etika. Nah, setelah itu, setelah
baru kita menentukan siapa saja tadi orang-orang yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Nah, jadi menentukan orang-orangnya, siapa saja orang yang di dalam tadi yang terlibat. Kemudian kita menggali informasi atau menanyakan ke orang-orang yang terdekat tadi. Tentunya orang-orang yang ada mengalami masalah tersebut. Ya, kita tanyakan ke orang tersebut siapa aja masalah ini ya. Nah, setelah itu, setelah kita tanyakan masalahnya tadi, baru kita berdiskusi dengan warga sekolah. Nah, di dalam diskusi tadi tentunya kita akan mengambil langkah apa nantinya. Terus keputusan yang kita hasilkan tadi juga untuk menguntungkan kedua belah pihak atau semua orang dan untuk kepentingan umum gitu. Langkah berikutnya lagi juga itu membuat beberapa solusi untuk memecahkan kasus atau masalah tersebut. Nah, nantinya tentunya ini ada beberapa solusi tadi. Di antara beberapa solusi tadi kita ambil solusi yang terbaik, yang bagus gitu. Nah, setelah itu lagi nanti kita akan untuk mengambil keputusan ke depannya nanti kita timbang dahulu. Kita timbang-timbang, oh ini baik buruknya, dan hasilnya juga lebih apa untuk hasil yang solusi jangka panjang untuk kebaikan setiap orangnya. Nah, gitu. Tadi kan Bapak memutuskan masalah apabila ringan langsung diselesaikan di sana ya Pak, kalau yang berat dijatuhkan nantinya mengenai mungkin Bapak membuat langkah-langkah tadi. Adakah Pak seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Banyak nih, ya, banyak sekali itu. Nah, di dalam pengambilan keputusan tersebut itu kalau saya sering yang pertama dulu itu adalah ini yang membantu itu adalah warga sekolah. Yang pertama dulu kan warga sekolah. Nah, selain itu juga selain warga sekolah yang membantu di dalam pengambilan keputusan tadi, ada itu beberapa stakeholder. Nah, selain itu juga saya sering komunikasi dengan komite sekolah ya untuk pengambilan keputusan hal-hal yang lebih sulit lah. Selain itu juga itu ada orang tua murid atau wali murid, tentunya itu orang yang ada mengalami masalah tersebut. Nah, jadi orang-orang itulah yang saya mintakan bantuan untuk pengambilan keputusan ini atau faktor-faktor yang membantu agar saya lebih mudah menentukan solusi yang terbaik dengan arahan ataupun gambaran-gambaran dari warga sekolah, stakeholder, komite, wali kelas, wali murid, ataupun orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan yang mengalami permasalahan tersebut. Nah, jadi yang saya rasakan saat ini itu banyak sekali bantuan alternatif untuk menghasilkan solusi ataupun pemecahan masalah yang terbaik. Jadi Pak, yang terakhir nih Pak ya, dari semua yang telah Bapak sampaikan nih, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini mengambil keputusan dilema etika? Kalau pembelajaran yang saya dapatkan selama ini ya, itu yang pertama itu pembelajaran yang mendalam, khususnya ini mendalam sekali bagi saya ya, selaku pimpinan, itu adalah bagaimana kita menjadi orang yang bijaksana. Itu yang mendasar, yang merasuk sekali ke dalam jiwa saya. Bagaimana rasanya
untuk kedepannya itu kita agar menjadi orang yang lebih bijaksana dan mengambil keputusan yang sebaik mungkin dan adil. Nah, dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk nantinya dijadikan pertimbangan ataupun menentukan solusi yang tepat dan terbaik bagi setiap orang. Luar biasa sekali Bapak, sangat bijak sekali dalam pengambilan keputusan. Jadi dalam mengambil keputusan ini tidak semata-mata hanya berbasis kepada peraturan gitu ya, tetapi juga kita harus menjadi orang yang bijaksana, adil. Jadi tidak ada salah, tidak ada dalam pengambilan keputusan selama itu berdasarkan kepada nilai-nilai kebajikan. Kemudian kepentingan murid juga berdasarkan kepentingan murid dan juga rasa tanggung jawab tersebut. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya hari ini. Insya Allah saya akan masih banyak belajar lagi, terutama dalam pengambilan keputusan yang nantinya kalau saya dihadapi situasi dilema etika yang dimana ada nilai-nilai kebajikan yang bertentangan. Di situ ada benar lawan benar, bukan dilema etika, kemudian ada benar lawan salah, disebut dengan bujukan moral gitu ya Pak. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Bapak. Makasih banyak atas waktunya Pak. Sama-sama.